warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurul Fitri dengan NIM 1900257 di mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri, jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini kita akan membahas mengenai kegiatan dan syarat menjadi praktisi PR. Membahas mengenai kegiatan PR, kegiatan utama dalam PR selalu berkaitan dengan kemampuannya dalam berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi itu terbentuk dalam dua hal, pertama yaitu verbal dan yang kedua yaitu non-verbal. Dan sebagian besar adalah pekerjaan yang mulai dilakukan praktisi PR, yaitu menulis proposal, menulis artikel, serta menulis presentasi. Menulis berbagai hal berbentuk event-event yang harus disampaikan kepada pers, baik berbentuk berita atau news atau yang kita kenal dengan verbal tulisan. Yang kedua yaitu verbal lisan, yang meliputi jumpa pers, open house, presenter, dan sebagainya. Semua ini dilakukan PR dalam memanfaatkan komunikasi PR. Yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal, meliputi pameran, seminar, special event, baik dalam lembaga maupun publik. Secara umum yang dimaksud ada istilah main activity atau aktivitas utamanya. Menurut Ruslan menegaskan, aktivitas utama dari praktisi PR di sebuah lembaga itu ada tiga. Yang pertama yaitu komunikator. Seorang PR harus punya atau memiliki kemampuannya dalam menjadi komunikator yang handal, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kedua yaitu sebagai backup manajemen. Seorang PR harus mendukung atau mensupport berbagai aktivitas lembaga, seberapapun beratnya, baik promosi, marketing, atau lainnya dalam rangka mempromosikan produk atau jasa. Dan yang paling utama yaitu sebagai image maker. Seorang PR harus menciptakan image positif bagi lembaganya. PR tersebut dalam rangka mencapai atau membangun reputasi yang luar biasa dari lembaga atau termasuk penghargaan dan target perusahaan atau lembaga, sehingga di tangan PR baik buruknya sebuah image sebuah lembaga itu berada. Maka disinilah beratnya tugas praktisi seorang PR. Jika dilihat di negara-negara maju, posisi PR diletakkan satu level atau hampir satu level dengan pemegang pengambil keputusan tertinggi dalam suatu lembaga. Karena tugas mereka mulai dari interpretasi, menganalisis, serta melakukan evaluasi. Kemudian mampu merekomendasikan kepada manajemen untuk kemudian dalam lembaga dalam bentuk merumuskan kebijakan-kebijakan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas-tugas PR atau public relation. Yang pertama yaitu menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik baik publik internal maupun publik eksternal. Yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan lembaga atau organisasi dengan kepentingan publik. Dalam kondisi manapun, tugas ini menjadi sangat berat karena tugas PR atau humas dalam kaitannya dalam hal ini adalah mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami, memberi keuntungan dan menghargai sehingga satu sama lain memberikan dampak positif. Yang ketiga yaitu mengevaluasi berbagai program, organisasi atau perusahaan khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung. Tugas evaluasi terhadap program ini mengisyaratkan kedudukan dan wewenang PR yang sangat tinggi dan luas. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah dalam kegiatan PR di lembaga besar, biasanya proses pekerjaan mereka itu bersifat skillless. Artinya, proses PR itu berjalan harus terus-menerus di lembaga atau PR, meski orang tersebut tidak di lembaga itu. Maka, PR tidak pernah berhenti. Maka di negara-negara berkembang, kedudukan PR memang sangat tinggi karena mengindikasikan tugas mereka seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas dari Public Relation Officer ada 5. Yang pertama adalah komunikasi. Kondisi sederhana dalam pertukaran pesan, ide, pendapat, informasi melalui visualisasi, lisan, tulisan, verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu publisitasi. Diseminasi pesan yang terencana sedemikian rupa yang didesain oleh lembaga atau perusahaan melalui tangan-tangan hebat mereka yang mempunyai kepentingan melalui media tertentu untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan atau organisasi. Yang ketiga
ketiga yaitu promosi. Aktivitas mengkreasikan atau menstimulasi perhatian terhadap produk dari publik atau khalayak umum memang memiliki kepentingan menjadi standar tujuan perusahaan atau lembaga. Yang keempat yaitu agent. Bisa dimanfaatkan melalui soft news stories. Yang kelima yaitu integrated marketing. Fungsi PR pendukung pasaran tujuannya beriklan di sebuah organisasi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan materi, tapi lebih membangun image lembaga. Melihat lebih jauh dari berbagai sumber lain, aktivitas PR officer yang ada di setiap lembaga, mereka juga terkait dengan manajemen issues. Artinya, pengidentifikasi pekerjaan mereka, mengidentifikasi, memonitor aksi publik atau reaksi publik terhadap lembaga. Kemudian, PR itu juga berkaitan dengan manajemen krisis. Menghadapi berbagai krisis atau problem atau bencana atau kegiatan negatif yang tidak terencana. Mereka bisa memaksimalkan akses positif yang diraih sehingga tetap mendapatkan citra positif atau pandangan yang baik dari publiknya. Selanjutnya, Public Information Officer, yaitu penghubung antara lembaga dengan pemerintah, antara lembaga dengan media, lembaga dengan publik. Public affair atau lobbying bekerja mewakili perusahaan atau lembaga menghadapi politisi perangkat pemerintah yang mempunyai peranan dalam menentukan kebijakan dan undang-undang untuk mempertahankan status quo atau mengubahnya. Jadi mereka perannya ada di sana. Selanjutnya itu financial relation. Bagaimana lembaga pada akhirnya mampu menghadapi dan mengkomunikasikan berbagai informasi pemegang saham atau pemilik modal di perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja. Selanjutnya community relation. Seorang PR atau praktisi PR berperan dalam meningkatkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat secara umum. Terakhir, kita akan membahas mengenai syarat-syarat apa saja yang mesti dimiliki oleh seorang praktisi PR dalam sebuah lembaga. Ada beberapa kriteria yang merangkum keahlian seorang PR yang baik terlepas latar belakang pribadinya. Yang pertama yaitu harus mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter, budaya, kemampuan, pendidikan, bahasa. Semuanya harus mampu dihadapi dengan baik. Artinya praktisi PR dituntut memiliki kemampuan dan kemauan untuk berusaha memahami serta bersikap toleransi. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi. Ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki seorang praktisi PR di lembaga manapun. Mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, jelas dan sederhana, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Perencanaan di sini menuntut suatu kemampuan ekstra perencanaan yang prima. Jadi, seorang praktisi PR adalah seorang planner yang handal. Selanjutnya yaitu memiliki integritas personal yang sangat tinggi, baik di dalam profesi maupun dalam kehidupan pribadinya. Karena untuk memiliki integritas personal yang tinggi tidak bisa jaim atau jaga image. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.